Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan kami Majelis Resort GKI Kesongan dalam program perenungan dan doa malam. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa kabar hari ini? Di tengah kesibukan dan kelelahan dalam suatu pekerjaan dan aktivitas, Bapak Ibu Saudara-saudara, adakah Bapak Ibu menyempatkan diri untuk mendengar firman Tuhan? Atau lebih banyak mendengar hal apa Bapak Ibu sepanjang hari ini? Mari gunakan waktu yang sedikit ini untuk mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam perenungan malam dan doa malam pada malam hari ini bersama saya Pendeta Supriyadi STH, bertugas di Resort GKI Kasongan. Baiklah Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, atas penyertaan dan kemurahan yang boleh dinyatakan bagi kami, sehingga pada saat ini ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi dan memampukan kami. Biarlah damai sejahtera daripadamu saja akan selalu melingkupi akan kehidupan kami. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan yang saya baca bagi kita. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itulah aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan membuat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaskanlah iman mereka. Di antaranya Hermeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jerat mereka menghujat. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adakah di antara kita di dalam kehidupannya ini sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan? Dan saya meyakini tidak ada semua orang yang sempurna dan baik adanya. Kita adalah manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Tapi intinya adalah bagaimana dalam keberdosaan itu tidak membawa suatu kekhawatiran, tidak membawa suatu ketakutan, bahkan menjadi penghalang, menjadi sekat bagi kita untuk melakukan yang baik. Kita hidup hanya oleh karena anugerah Tuhan. Mari kita belajar dari hal yang ditunjukkan oleh Paulus pada kesempatan ini. Bagaimana ia sungguh bersyukur atas anugerah dan kemurahan yang dinyatakan oleh Allah baginya. Terutama bagaimana ia mengungkapkan rasa syukurnya. Kita tahu bagaimana kehidupan dan latar belakang daripada Paulus ini. Dan ia mengakui akan pengalaman hidupnya. Akan apapun masa ia sebelum ia percaya dan mengenal Kristus sungguh berdosa adanya. Dan dengan tegas ia katakan dan saksikan bahwa itu menjadi kesaksian iman yang sungguh memberkati orang-orang di kemudian hari.
Katakan saja apapun tindakan dan perbuatan yang Paulus lakukan dalam teks kita hari ini, bahwa dikatakan aku awalnya adalah seorang penghujat. Aku awalnya adalah orang yang penganiaya. Aku awalnya orang yang sangat ganas. Bahkan ia bertolak belakang, bahkan ia melawan akan Injil Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana ketika ia menerima suatu anugerah dan pertobatan itu, sungguh membawa dampak yang besar baginya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12 bahwa aku bersyukur, ini Paulus, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Dalam keberdosaan, dalam kesalahannya itu, Paulus mampu berubah. Paulus mampu masuk dalam kesempatan yang luar biasa baginya untuk ambil bagian, dan Tuhan juga memberikan kesempatan yang baik baginya. Artinya bahwa tidak menjadi penghalang, tidak menjadi sekat bagi kita, bahwa masa kelam, masa lalu kita yang rusak akan menjadi sekat bagi kita untuk memberitakan Injil. Contohnya saja adalah Paulus, bagaimana Tuhan memakai ia kembali, bahwa kesempatan itu diberikan kepadanya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus sungguh bersyukur bahwa ia memperoleh kasih karunia Tuhan yang telah dilimpahkan baginya sungguh-sungguh dalam iman. Dan ia meyakini bahwa kehidupan kelam masa lalunya yang sebelumnya itu dilakukan atas dasar tidak ada pengetahuannya, artinya di luar imannya. Bahwa sebelumnya adalah karena niat ia ingin merusak, bahkan merongrong kehidupan orang percaya. Tapi malah sebaliknya, akhirnya Tuhan membalikkan situasi kehidupan. Dalam keberdosaan sebelumnya, ia diubah menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan ia menjadi pemberita, bahkan ia menjadi contoh dan teladan bagi setiap orang percaya untuk memberitakan iman atau memberitakan kabar sukacita itu bagi semua orang. Kesaksian yang dinyatakan oleh Paulus ini sungguh-sungguh benar, Ibu Bapak dan saudara-saudari. Karena ia percaya bahwa dan kesaksian itu sungguh-sungguh terpatri. Dikatakan di dalam ayat yang ke-15, Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan Paulus mengakui bahwa akulah salah satu orang yang berdosa itu. Tuhan memakai dan mempergunakan ia. Karena itulah tujuan daripada Kristus datang ke dunia, untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Artinya dengan demikian, bagaimana bahwa Paulus inginkan kehidupan masa kelam, masa lalu yang berdosa itu diubah menjadi sesuatu yang baik. Itulah membuat satu sukacita yang besar bagi Paulus untuk memberikan rasa sukacita, rasa hormat kepada Tuhan, bahkan memuliakan Yesus Tuhan itu adalah Raja segala zaman, Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Bahkan dalam memberitakan tugas ini, bahwa Paulus dengan kuat, dengan yakin bahwa jangan sampai bahwa pemberitaan dan sukacita kabar baik itu, keselamatan dan anugerah Allah itu hanya terjadi kepadanya. Bagaimana ia juga dapat membagikan kepada orang lain. Secara khusus bagaimana Paulus katakan, dan kesaksiannya ini dibagikan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Bahwa ia bagaimana mengharapkan bahwa Timotius ini sudah dinubuatkan, sudah ditetapkan, bahwa ia nanti akan melanjutkan, bahwa ia nanti akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk melanjutkan setiap kesaksian hidup apa yang dirasakan oleh Paulus. Itulah bagaimana dorongan dan nasihat daripada Paulus ini untuk mendorong bagaimana Timotius ini dengan semangat, dengan perjuangan yang gigih, dengan hati nurani yang murni untuk melayani Tuhan. Jangan sampai juga ia terombang-ambing bagaimana situasi yang terjadi pada orang-orang yang berlawanan dengan hati nuraninya untuk melayani. Dikatakan dalam teks kita hari ini, dua orang, yaitu Hermenius dan juga Alexander. Mereka adalah berlawanan dengan hati nuraninya untuk melayani. Sehingga dasarnya adalah mereka mendapatkan sesuatu yang tidak baik dan tidak enak. Itulah bagaimana nasihat daripada Paulus ini mengingatkan supaya Timotius sungguh-sungguh berjuang dalam hidupnya dengan kemurnian hati dan ketulusan ia untuk memberitakan firman Tuhan. Bahwa melayani itu harus lahir dari suatu kesungguhan di dalam diri seseorang. Dan kita percaya Ibu Bapak sekalian,
Memang kalau kita berpikir, karena kita manusia yang berdosa, manusia yang salah. Kalau kita menjadikan itu sekat, tidak ada seorang pun yang mampu melayani dengan baik. Karena kita semua manusia yang berdosa, karena itu ada kesempatan bagi kita untuk berubah, bahkan untuk melayani seseorang, bahkan kita menjadi berkat. Ibu bapak dan saudara-saudari, hal apa yang dapat kita tarik dari kesaksian, dari rasa syukur dan pujian daripada Paulus ini untuk menarik untuk kehidupan kita masa kini? Saya percaya ibu bapak dan saudara-saudari bahwa kita di hadapan Tuhan adalah manusia yang berdosa. Tapi jangan sampai bahwa keberdosaan itu menjadi penghalang. Bahkan keberdosaan itu menjadi sekat bagi kita. Toh, saya kan manusia berdosa. Untuk apa saya melayani? Kita sendiri yang membatasi diri kita. Kita sendiri membuat penghalang. Janganlah demikian. Mari kita belajar dari sikap dan cara kehidupan daripada Paulus nih. Bukan ia bangga bahwa saya ini berdosa sebelumnya, tapi sekarang saya hebat dipakai oleh Tuhan. Tidak demikian. Tapi bagaimana kesaksian dan pengalaman kelam hidupnya Paulus ini ingin bagikan. Supaya orang-orang yang berdosa, kita dan saya yang berdosa, tidak pesimis. Kita harus memberitakan Injil Tuhan. Bahkan atas kemurahannya lah kita dapat melakukannya. Hal yang pertama adalah masa lalu, pengalaman kelam tidak menjadi penghalang atau sekat bagi kita untuk menjadi alat saksi bagi Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Karena hidup kita itu kita peroleh dari anugerah daripada Tuhan. Yang kedua adalah kalau hidup kita sudah ditebus, hidup kita sudah diselamatkan, hidup kita sudah benar, jangan pernah jatuh kembali ke dalam dosa yang sama. Karena kita sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Lanjutkan dan tingkatkan ketika hari ini dan selanjutnya kita berkomitmen untuk hidup benar, untuk menjadi berkat dan seluruh berkat bagi setiap orang. Yang ketiga, bahwa kita mendapatkan anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan. Jangan sampai hal itu tidak kita teruskan, kita nyatakan bagi orang lain. Mari kita belajar dari sikap Paulus ini tadi. Bagaimana berkat, kemurahan dan juga pengampunan yang ia alami itu. Bagaimana ia bagikan kepada muridnya atau anak rohaninya Timotius. Saya awalnya adalah orang yang berdosa. Saya awalnya adalah orang yang berlawanan dengan Tuhan. Saya menganiaya, saya menghujat, bahkan saya ganas dan garang. Tapi saat ini kesempatan ini menjadi bagian terpenting. Bagaimana itu menjadi pengalaman yang membawa ia untuk hidup lebih baik. Dan kehidupan lebih baik itulah ia ajarkan, ia tularkan kepada Timotius. Bahkan ia mengharapkan perjuangan daripada Timotius ini harus gigih kuat. Bahwa jangan sampai ia dianggap orang muda yang tidak berpengalaman. Tapi bagaimana ia menjadi orang muda yang terus menjadi teladan untuk kehidupan iman. Bahkan untuk kita sampai saat ini. Mari ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita menghilangkan paradigma dan pandangan kita tentang keberdosaan dan kesalahan itu menjadi sekat bagi kita untuk memberitakan firman Tuhan, untuk bersaksi. Hiduplah jadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan dan Allah Bapa kami yang di sorga. Atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu, kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami sadar kami adalah manusia yang berdosa. Tapi dalam keberdosaan itu ada anugerah pengampunan daripada Tuhan yang memampukan kami bangkit kembali. Bahkan kami dimurnikan kembali. Hati pikiran kami murni untuk melayani, untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Diberkatilah seluruh kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu, GKE, Resort GKE Kesongan tempat ini. Kami percaya biarlah anugerah sejahtera daripada Allah akan selalu melindungi dan memberkati segenap kehidupan keluarga. Bahkan diberikan sukacita yang besar, usaha dan pekerjaan, anak-anak, dan seluruh kehidupan keluarga yang selalu menjadi berkat, bahkan seluruh berkat bagi orang-orang di sekitar. Kami serahkan tidur kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan menuntun, Tuhan memberkati, biarlah kami dapat tidur, tetap merasakan sukacita dan berkat daripada Tuhan. Bahkan kami dibangunkan esok pagi dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, bahwa hidup kami untuk melayani bahkan menjadi saksi bagi Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur dan berserah di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Salam Ibu Bapak, sampai berjumpa kembali di perenungan firman Tuhan untuk berikutnya. Tuhan memberkati.